Kita buka Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Saya kira sudah sangat akrab dengan ide ini. Manusia itu tidak lengkap tanpa orang lain. Manusia itu bahkan memulai dirinya sebagai orang lain bagi orang lain. Jadi manusia itu tidak memulai dirinya sebagai dirinya sendiri pada dirinya sendiri. Contohnya ini adalah begini ya. Kamu itu sudah ada sebelum kamu menyadari keberadaan dirimu sebagai individu yang terpisah dari ibumu, dari ayahmu, dari kakakmu, dari objek-objek lain di sekeliling kamu. Betul apa tidak betul? Saya kira betul ya. Waktu kamu masih bayi, kamu kan tidak menyebut diri kamu sebagai aku. Tapi pada saat itu kamu sudah disebut sebagai dia oleh ibumu, ayahmu, kakakmu, ya, orang tua dari orang tuamu, tetanggamu dan seterusnya ya. Dia sama suster di rumah sakit, sama dokter gitu ya. Dia. Kamu itu duluan menjadi dia, atau secara personal kamu menjadi engkau. Ketika ibumu itu mengandung kamu, dia kadang-kadang ngobrol sama kamu gitu ya. Waktu itu kamu gak ngobrol sama ibumu, ibumu ngobrol sama kamu. Ibumu memikirkan kamu, ibumu mungkin mendoakan kamu juga. Demikian ayahmu, orang-orang di gereja bahkan ya, yang baru later on kamu sadari, orang ini ada gitu. Jadi kamu itu sudah ada dalam pikiran orang lain sebagai suatu dia, atau suatu engkau yang disapa, sebelum kamu menyadari keberadaan dirimu di dalam dirimu. Sampai di sini saya kira cukup jelas. Jadi kita itu duluan mengalami diri kita sebagai lian, ya, lian itu the other bahasa Inggrisnya. Sebelum kita mengalami diri kita sebagai saya, sebagai ego, ya. Jadi, tapi ini satu hal yang kita rasa asing, walaupun kalau sudah dijelasin gini kita langsung ngerti, tapi ini ide yang asing, sebab kita ini hidup dalam alam individualisme, ya, individualisme. Individualisme itu bukan mengatakan bahwa orang lain gak ada, bukan. Itu solipsisme, bukan individualisme. Agak jarang lah orang pegang solipsisme ya. Bertrand Russell pada satu masa pernah pegang solipsisme. Segalanya ini nggak ada, yang ada cuma saya gitu. Kayak gitu ya, itu kesimpulan filosofis yang rada aneh tapi masuk akal juga kalau kita mau pikir-pikir. Tapi kita nggak mengarah ke sana ya malam hari ini. Tapi yang pasti egoisme itu bukan, individualisme itu bukan solipsisme. Dan individualisme itu apa? Individualisme itu adalah kita memulai memahami segalanya dari diri saya gitu. Ya, asumsinya apa? Asumsinya diri saya itu ada duluan. Makanya kita terus ngomong soal apa ya? Saya dan gereja saya dan Tuhan saya dan keselamatan saya dan panggilan saya dan you name it ya, keluarga saya, negara saya dan orang lain, saya dan segala macam. Jadi pada mulanya adalah saya gitu. Ya, entahlah saya itu ngapain ya, saya berpikir, saya berdoa, saya memutuskan, saya berkomitmen, apapun. Saya mengampuni, saya membenci, saya mengasihi. Tapi pada mulanya adalah saya. Ya, in the beginning was the ego. Tapi ini keliru sih. Karena sebelum ego itu ada, ego itu adalah sesuatu engkau. Jadi ini kalimat yang sangat terkenal adalah kutipan dari Nietzsche. Ya, si engkau lebih tua dari si aku. Ya, si engkau itu lebih tua dari si aku. Jadi dalam riwayat hidup si aku itu memulai diriku sebagai seorang engkau. Si aku itu dulunya engkau. Ya, dulunya engkau. Atau dulunya adalah dia. Oke? Jadi manusia itu tercipta, atau kalau kita nggak percaya penciptaan, memulai keberadaan dari dirinya, tidak pernah dari aku. Oke, jadi manusia adalah makhluk sosial, ya, sosial. Sosius itu artinya
terarah keluar, ya, terarah keluar. Nah, Leon Morris melanjutkan, tapi beberapa orang itu menolak relasi. Beberapa orang mencoba memotong relasi itu, mungkin karena mereka mau berkonsentrasi dengan Tuhan. Jadi mereka jadi hermit, ya. Masalahnya adalah orang yang seperti itu, kata Leon Morris, ya, mungkin ini dalam tradisi Protestan juga, ya, memang agak ada bias di sana. Orang-orang yang memutuskan jadi hermit, mereka mengasingkan diri, mereka sepertinya kurang limpah juga hidupnya, ya, kurang limpah. Mereka sepertinya kurang mencapai sepenuh-penuhnya potensi hidup sebagai manusia. Ya, tapi dia tidak kembangkan lebih lanjut sih hal ini, ya. Mungkin teman-teman dari tradisi Katolik bisa mikir yang lain, ya, bisa punya kesan yang lain. Tapi terus dia lanjutkan dengan pengamatan ini, ya, observasi yang kedua. Kalau kita perhatikan, ya, negara-negara yang wilayahnya luas itu, ya, Australia, Kanada, bahkan Jepang, ya. Kalau kita perhatikan, negara-negara itu tuh gak dihuni secara merata. Amerika, ya, tidak dihuni secara merata. Mereka itu terkonsentrasi pada kota-kota besar. Termasuk negara kecil juga sih, ya, kayak New Zealand ini kan gak terlalu besar, ya. Tapi terkonsentrasi pada kota-kota besarnya. Daerah kosongnya tuh lebih banyak daripada daerah yang ada orangnya. Termasuk Indonesia juga sih sebenarnya. Setuju ya kita, ya. Kita bilang bumi ini udah kepenuhan gitu. Udah penuh banget orangnya. Tapi saya pernah dengar, saya nggak pernah ngecek sendiri sih, ya. Benar-benar maksudnya kayak melakukan perhitungan aritmetisnya, saya nggak pernah sih, ya. Cuman mereka katakan begini. Kalau seluruh dunia ini 8 miliar manusia itu ditempatkan di negara bagian Texas. 8 miliar manusia ditempatkan di negara bagian Texas. Lalu dibagi rata kapling-kaplingnya. Anggap manusia itu ya bukan makhluk sosial, nggak ada hubungan sama orang lain gitu, ya, nggak komplain lah. Dibagi rata tanah yang mereka dapat per individu. Satu individu itu nanti akan menempati tanah yang distribusinya merata. Seluruh dunia, satu negara bagian Texas. Nanti kira-kira kepadatan penduduknya berapa? Berapa manusia per meter persegi? Nah, itu akan lebih kecil daripada Hong Kong, dia bilang. Mind blowing juga, ya, bener juga loh. Kalau kamu hitung-hitung, ya, bener juga. Tapi ini kan kita kayak, masa sih gitu kan? Tapi coba dihitung deh. Nah, ini saya mau bawa kemana? Saya mau bawa ke sini aja sih sebenarnya sih poinnya Leon Morris, ya. Bahwa manusia itu tidak pernah bisa bertahan hidup kalau nggak ada orang lain. Manusia itu butuh orang lain. Dan manusia itu walaupun tidak suka kumpul-kumpul, tapi tetap perlu orang lain. Manusia itu tidak suka sendirian, ya, itu poinnya Leon Morris. Walaupun kita suka mengeluh mengenai orang lain. Siapa sih manusia yang nggak pernah mengeluh soal orang lain, ya? Pasti pernah, ya. Tapi kita tetap lebih suka ada orang lain. Dan ini bisa dibuktikan pada poin yang ketiga, ilustrasi yang ketiga. Kalau ini dari saya, bukan dari Leon Morris. Dalam tempat yang orang lain tuh super terrible deh. Coba kamu pikir, komunitas mana orang lainnya itu paling super terrible? Yang paling super nice mungkin gereja lah, ya. Tapi mungkin juga kamu gak setuju. Tapi oke lah, kita bisa banding-bandingkan. Gereja mungkin salah satu yang paling nice. Yang paling terrible orang lainnya. Penjara lah, ya. Bener gak? Penjara itu kan orang lain tuh bener-bener gak nice gitu, ya. Tapi di penjara pun, salah satu hukuman yang paling ditakuti adalah sel isolasi gitu. Kamu diisolir di sel yang gelap, sendirian, selama 6 bulan gak ada orang lain gitu. Itu kayak mereka paling takut gitu. Kenapa? Padahal orang lain terrible gitu. Orang lain parah gitu, ya. Tetap mereka prefer itu daripada gak ada orang gitu. Mereka sendirian, diisolasi gitu. Nah, ini mau mengatakan bahwa manusia memang keadaan hidupnya begitu. That's human condition gitu. Kita diciptakan begitu dari sononya. Cannot help it, ya. Walaupun kita tidak suka, ya, walaupun kita nggak suka. Jadi kita ini ada di dalam sebuah dilema, yaitu apa? Orang lain itu sering kali kita punya komplain mengenai mereka. Siapapun itu. Coba pikir deh, kamu ada nggak sih orang lain yang kamu benar-benar nggak ada komplain gitu mengenai dia? Papamu, mamamu, adik, kakak, istri, suami,
anak, tetangga, teman kerja, orang gereja, you name it. Ada nggak? Gak ada lah ya. Pasti ada komplain. Tapi kamu lebih prefer ada orang lain daripada kamu sendirian. Kalau kamu tinggal di satu pulau sendirian juga lebih gak suka lagi gitu. Ya, itu namanya human condition. Jadi pemecahannya adalah bukan terpisah dari orang lain, tapi punya relasi yang baik. Ya. Dan kita tahu bahwa salah satu kondisi manusia, bukan hanya manusia itu terancam kematian. Ya. Itu benar juga, manusia memang terancam kematian. Ya. Semua orang akan mati. Dan manusia hidup ada penderitaan, ini benar juga. Tapi hal yang lain adalah manusia itu terancam tidak punya belonging. Ya, tidak punya belonging. Dalam artian dia itu tidak diterima di mana-mana. Dia teralienasi, dia terasing, dia itu nobody. Ini pun merupakan bagian dari problem hidup manusia. Ya, selain kematian, selain penderitaan. Tapi juga ini, kesepian. Ya, kesepian. Kita bisa melihat misalnya, anak-anak muda join geng. Anak-anak yang join geng, itu seringkali join geng karena alternatifnya lebih buruk. Hidup dalam sebuah geng itu kan gak bagus sebetulnya. Gak menyenangkan lah bagi orang yang ada di dalam situ. Kecuali mungkin kalau kamu ketua geng ya. Tapi itu pun tetap gak bagus juga. Seringkali ketua geng itu matinya juga violent kan. Dibunuh sama musuhnya gitu ya. Kalau bukan dikhianati sama anak buahnya sendiri gitu kan. Jadi itu satu eksistensi bersama yang tidak bagus juga. Tapi banyak anak-anak muda khususnya dalam lingkungan yang sosialnya nggak bagus gitu ya. Miskin, tidak aman, dan segala macam. Atau mereka ada di ghetto gitu ya. Jadi tempat-tempat yang mereka itu diasingkan di sana karena warna kulit mereka gitu. Jadi mereka cuma bisanya di sana. Nah, mereka suka join geng gitu. Ya, join ke dalam suatu kelompok. Walaupun kelompok itu kebersamaannya toksik banget gitu. Tapi mereka join itu. Kenapa? Karena kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki ya sense of belonging itu tuh kuat banget. We cannot help it gitu. Ya, kuat banget. Sekuat kayak tadi. Kebersamaan di dalam penjara itu yang paling terrible gitu. Orang lain tuh paling terrible ya di dalam penjara. Tapi even so ya, kamu lebih prefer ada orang lain daripada nggak ada orang lain gitu. Ya. Nah itu sesuatu yang kita harus hadapi ya. Itu kenyataan yang kita harus terima. Tapi kita bisa berbuat apa ya dari sana? Itu yang nanti coba kita lihat. Tuhan sudah berbuat apa? Yang menjadi dasar kita bisa berbuat apa? Ya. Oke. Apalagi yang mengisolir hidup manusia? Tadi saya sudah katakan, saya sudah singgung mengenai relasi yang gak bagus ya. Tapi ada hal lain lagi yang bisa mengisolir hidup manusia, yaitu penyakit ya. Penyakit itu mengisolir hidup manusia. Orang-orang yang sakit tertentu ya, biasanya akan mengalami bahwa kehidupan itu berlalu tanpa mereka. Benar gak sih? Kalau kamu sakitnya lama gitu ya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya teman-teman berkunjung sih. Tapi kan nggak mungkin lah tiap hari berkunjung ya. Kan nggak mungkin ya. Tiap jam menemani itu kan nggak mungkin. Dalam kesakitan, orang itu pada akhirnya menjalaninya sendirian. Ya ada suster, ada dokter, ada perawat yang tiap hari nemenin. Ada. Tapi pada akhirnya yang menjalani tiap detiknya itu ya dia sendiri. Bersama siapa ya? Kalau orang Kristen percaya bersama Tuhan, semacam itu. Tapi dia menjalani sendiri, gitu. Jadi penyakit itu mengisolir. Kematian itu juga mengisolir. Heidegger mengatakan ya, Martin Heidegger, orang itu pada akhirnya ya mati sendiri. Mati itu nggak ngajak-ngajak gitu ya. Nggak ada tuh cerita gandengan tangan menuju pintu maut itu, nggak ada tuh. Ya, nggak terjadi itu. Walaupun matinya dempetan ya, maksudnya kayak kadang-kadang kan kita dengar cerita zaman COVID dulu ya kan. Suami istri gandengan tangan terus mati bareng gitu ya. Atau ada cerita itu nggak ya? Atau itu mungkin ceritanya di film kali ya, saya kecampur-campur. Kayak gandengan tangan terus mati bareng, beda berapa detik gitu ya. Dan segala macam, udah tua sama-sama gitu kan. Tapi tetap aja menjalani kematiannya sebenarnya nggak bareng lah gitu. Ya kan? Tetap matinya sih sendiri-sendiri, cuman lokasinya beda berapa senti aja gitu. Tapi matinya sih sendiri-sendiri tetap. Ya.
Tiap orang akan menjalani kematiannya sendirian, ya Heidegger. Jadi kematian itu memisahkan kita juga ya, mengisolir kita. Ya. Bukan cuma relasi nggak bagus, bukan cuma penyakit, tapi kematian. Demikian juga dengan kecacatan ya, kecacatan. Jadi kondisi tubuh, kondisi jiwa tertentu yang merupakan bawaan ya, itu juga mengisolir kita. Betul nggak? Coba kamu pikirkan, coba direfleksikan ini, ditimbang. Kondisi-kondisi kejiwaan yang apa ya, jarang orang mengalami, ya, itu pasti akan membuat kita tidak bisa dimengerti oleh orang lain, ya. Dan itu mengisolir kita. Demikian dengan kemiskinan, ya, kemiskinan. Atau mungkin kebalikannya, kekayaan. Ya, jadi kemiskinan mengisolir, kekayaan yang ekstrim juga mengisolir. Kekuasaan di sisi yang lain juga mengisolir ya. Kaisar itu mengatakan, Kaisar Cina ya, saya itu orang paling sendirian di dunia gitu ya. Saya punya nasihat buat Kaisar. Ada cara paling gampang, lu turun aja nggak usah jadi Kaisar gitu. Sebenarnya gampang aja, cuman lu nggak mau gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ya kemiskinan mengisolir, tapi kadang-kadang kekayaan dan kesuksesan mengisolir juga. Ya, saya punya seorang kawan yang kayak tahun berapa ya, 2000 gitu ya. Pernah ngobrol-ngobrol sama dia, lalu dia bilang, ya memang orang kalau jadi leader itu akan sendirian, dia bilang ya. Kalau karir menanjak terlalu cepat di kantor itu ya, wah kita jadi sibuk sekali, lalu kemudian orang lain mendekati kita juga kita mikir-mikir karena 1-2 kali kita jadi ada pengalaman, orang lain deketin ternyata ada maunya, ya, orang lain menemani ternyata ada maunya, ya, deket-deket makan siang bareng dan segala macam, tidak pernah murni lagi. Semakin kekuasaan itu meningkat, semakin juga jumlah orang-orang tidak tulus itu makin banyak di sekeliling kita. Ya, benar juga ya, benar nggak sih? Kalau kamu nggak punya apa-apa, lalu orang ngajakin kamu apa ya, lunch bareng yuk, ngobrol-ngobrol yuk, ya udah, memang cuma pengen ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau kamu punya perusahaan 1000 biji gitu ya, ada waktu nggak kita ngobrol-ngobrol yuk, pasti ada maunya lah, gitu kan? 99,999% gitu. Atau mungkin kamu bukan punya perusahaan 1000 biji lah ya, kamu cantik gitu ya, atau kamu pinter misalnya, atau kamu punya kenalan misalnya, atau bapakmu kaya misalnya, atau apapun gitu ya, pasti ada maunya gitu. Menyangkut power, itu nanti kamu akan mendapati makin tinggi, makin sedikit orang yang tulus di sekeliling kamu, makin banyak orang tidak tulus. Tapi kamu juga kan gak mau jadi orang yang gak punya apa-apa. Kamu juga gak mau jadi orang yang tidak bisa menawarkan apa-apa. Jadi orang yang powerless. Kamu gak mau ya? Jadi keset dari apalah umat manusia gitu ya. Paling bawah banget jadi keset. Gitu. Kamu juga gak mau kan? Tapi kamu tahu bahwa kalau kamu punya power, punya posisi, manfaat ya, bisa diberikan kepada orang lain apapun itu yang banyak, kamu juga akan terisolir gitu. Karena orang bukan menginginkan dirimu, orang bukan ada sebagai sesama bagi dirimu, tapi orang ingin sesuatu yang bukan dirimu tapi yang kamu punya. Benar nggak? Entah itu duitmu, entah itu nasihatmu, entah itu tubuhmu, entah itu kenalanmu, entah itu whatever. Ya, yang bukan kamu itu semua kan. Karena duitmu bukan kamu, pintermu bukan kamu. Kalau tubuhmu kamu sih ya. Cuman ya oke lah, kita tahu lah kalau orang bilang maunya tubuhnya dia doang gitu ya. Kan bukan dianya gitu. Jadi objektifikasi, ya benar juga. Atau keterampilanmu atau akses yang kamu bisa bukakan. Well, itu adalah sesuatu yang tetap apa ya, orang menginginkannya karena ada ilusi itu bisa menyelesaikan masalah kesepian mereka. Sekali mereka bukan lagi nobody tapi somebody, maybe saya tidak sesepi ini. Salah besar. Karena memang ada lebih banyak orang ada di sekeliling kamu, lebih banyak orang menghargai kamu, tidak menginvalidasi kamu tapi malah memvalidasi kamu. Yes. Kamu bercanda apapun garing, gak lucu, orang ketawa. Yes. Bener sih. Tapi kalau itu gara-gara kamu adalah orang yang punya kekuasaan makin besar, kamu sendiri tahu itu palsu lah. Itu palsu lah.
Kalau lu udah bangkrut, nggak ada duit, ya orang nggak ketawa lah sama banyolan garing lu lah. Nggak mau lah habisin waktu sama lu dengerin banyolan garing lu, nggak mau. Itu semua karena lu punya sesuatu yang mereka mau, gitu aja. Ya, kalau lu udah nggak cakep lagi, udah nggak pinter lagi, udah nggak kenal siapa-siapa, udah masuk blacklist, nggak ada red carpet lagi, ya orang nggak mau lah sama lu. Nah, maka kalau kita punya ilusi, saya akan jadi somebody supaya saya punya belonging. I belong to someone, someone belong to me, dan seterusnya. Keliru sih, keliru ya. Solusinya bukan itu ya, tapi malah itu mengisolir ya, mengisolir dengan ketidakpercayaan, dengan kepalsuan. Kondisi bencana dan perang juga mengisolir ya. Kita lihat misalnya di negara-negara konflik gitu kan, di Ukraina ya, di jalur Gaza sekarang, di Korea Utara ya. Korea Utara itu kan technically masih perang sebenarnya sama Korea Selatan ya. Cuman ceasefire aja, cuman ceasefire-nya lama gitu ya. Jadi udah dianggap damai lah gitu. Yang ada adalah kecurigaan toh, kecurigaan, dan kecurigaan itu kan juga mengisolir. Jadi kita selalu curiga ini mata-mata, ini pihak musuh atau whatever. Jadi perang, kondisi permusuhan secara politis itu mengisolir. Demikian juga dengan ini ya, kekerasan dalam rumah tangga, angka kriminalitas yang tinggi itu juga mengisolir. Karena orang tidak bisa membuka diri karena keadaan yang tidak aman. Dan Allah melakukan apa ya? Allah mengerjakan apa? Oke. Allah mengerjakan ini. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 27 tadi ya, sewaktu Tuhan Yesus dengan suara nyaring pada jam 3 berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Saya kira di sana dia memang bukan memanggil Elia ya. Jadi ini orang-orang Yahudi di sekelilingnya mengatakan dia memanggil Elia ya. Yuk kita lihat Elia datang enggak gitu ya. Tapi Tuhan yang dipanggil sama Kristus ya. Jadi dia memanggil Elohim dan dia memprotes keberpalingan Tuhan. Jadi Tuhan memalingkan mukanya dari Yesus. Gak mau lihat Yesus. Dan Yesus berseru memanggil Allahnya. Ya, bertanya, kenapa kamu begitu Tuhan? Mengapa kamu meninggalkan aku? Dan itu adalah jawaban Tuhan terhadap permasalahan kesepian ya. Yesus itu mengalami Allah menolak dia. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Dan kita tahu dalam teologi kita ya, apa yang Yesus alami dan lakukan itu dia tidak harus lakukan, dia bisa aja nggak mengalami itu ya. Yesus nggak harus mati kan. Yesus itu nggak harus mengalami dibuang oleh Tuhan. Ya, Yesus itu nggak harus mengalami pengadilan yang tidak adil. Yesus tidak harus mengalami penderitaan ya, dan seterusnya. Tapi Yesus mengalami itu yang dia tidak harus itu. Sebab dia dengan sukarela ingin menjalaninya demi kita. Ini disebut sebagai solidaritas ilahi. Jadi Tuhan solider sama penderitaan kita. Dan dalam hal ini penderitaan dalam rupa kesepian. Ya, dalam rupa tidak ada sense of belonging itu. Ya, kita itu adalah orang asing. Saya ingat satu adegan yang menarik. Saya lihat dalam film hitam putih yang dibikin sama satu sutradara Itali yang dia itu kebetulan orang gay dan dia orang ateis dan juga orang komunis ya. Tapi dia bikin film mengenai Yesus. Jesus According to Saint Matthew. Yang bikin adalah Pier Paolo Pasolini. Film tahun 50 kalau tidak salah. Dan dia pakai aktor-aktor lokal. Penduduk kampung ya, mamanya sendiri dan segala macam. Dan filmnya menang penghargaan sih, Pier Paolo Pasolini itu, The Gospel, According to Saint Matthew ya. Dan dia pakai dialog semuanya dari Alkitab. Jadi dia nggak tambah-tambahin gitu, dia nggak kurang-kurangin. Dia pakai dialognya semua dari Alkitab itu.
Dan saya tertarik pada satu adegan di mana ini adalah adegan mengenai 3 orang Majus datang mengunjungi Yesus. Dan dia pakai satu lagu yang dinyanyikan sama Odeta, seorang penyanyi perempuan kulit hitam. Lagunya itu gospel spiritual pasti ya. Yang salah satu bait lagunya itu bunyinya begini. Sometimes I feel like a motherless child. Mungkin kamu pernah dengar lagu itu? Sometimes I feel like a motherless child. Lalu di situ adegannya adalah Maria yang masih ibu muda itu ya, menggendong bayi Yesus. Lalu 3 orang asing dari timur itu datang dan memberikan persembahan mereka gitu kepada bayi Yesus. Jadi saya lihat adegan itu saya nggak ngerti pertama ya. Jadi yang pertama saya alami itu kayak gut feeling aja gitu ya, feeling dari perut gitu. Saya menyukainya karena alasannya saya tidak mengerti gitu. Tapi belakangan saya coba mengerti. Saya kira ya betul ya. Salah satu yang diadres sama Tuhan melalui pekerjaannya di dalam Yesus adalah itu ya. Perasaan-perasaan bukan milik siapa-siapa. Perasaan sebagai anak piatu, motherless child ya, anak piatu itu. Nah itu ya. Mungkin ya karena Pier Paolo Pasolini itu orang Italia ya, jadi kayak mereka itu kan sangat menghargai relasi sama ibu gitu ya. Mungkin ada hubungannya bahwa mereka itu orang Katolik yang kayak mendapati figur Bunda Maria sebagai bundanya mereka ya. Mungkin nggak tahu juga benar apa enggak. Tapi itu sebabnya mungkin dia katakan sebagai motherless child dan bukan fatherless child gitu. Mother soalnya lebih ke emotional attachment, kalau father kayak lebih ada kepentingan gitu ya. Lu nggak punya papa, lu miskin gitu ya. Lu nggak punya papa, lu dihina. Lu nggak punya papa, lu kayak nggak ada proteksi. Tapi lu nggak punya mama, kayak lu nggak punya diri lu gitu. Kayak gitu ya. Ngapain hidup gitu? Karena nggak ada yang mengasihi lu gitu. Seperti ibu lu. So Tuhan itu hadir dalam keadaan itu. Menjadi jawaban atas keadaan-keadaan seperti itu. Kenapa? Karena dia pernah mengalami bahwa ayahnya membuang dia. Yesus adalah Allah anak yang diberikan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Dan ketika Yesus datang kepada kita dan melaksanakan karyanya, salah satu yang dia alami adalah dia dibuang dari persekutuan dengan Allah Bapa. Yesus itu mengalami kematian seperti orang berdosa, walaupun dia tidak berdosa ya, tapi kematian seperti orang berdosa. Dan kematian seperti orang berdosa itu salah satu cirinya adalah kematian dalam keterpisahan. Ya, keterpisahan dari sisi Allah, kata Pannenberg. So, kita memang mengetahui lah ya, Martin Heidegger kenapa mengatakan orang itu mati sendirian saja. Ya karena bagi orang eksistensialis yang ateistik ya apalagi yang bisa diharapkan untuk menemaninya dalam menjalani hidup dan mati. Tapi Pannenberg bukan orang ateis ya, Pannenberg orang Kristen, seorang teolog. Dia mengatakan Yesus mengalami kematian itu seperti orang berdosa karena kematiannya di salib itu menandai keterpisahannya dari sisi Allah. Jadi Yesus yang tidak harus mati sendirian. Yesus mati dengan salah satu teriakan yang paling terakhir sebelum Tetelestai itu adalah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Tuhan, bayangkan ya. Yesus itu mengalami itu. Jadi dia bukan cuma mengalami penderitaan dalam rupa fisik ya, tapi dia mengalami keterbuangan, dia mengalami alienasi, dia mengalami tidak punya siapa-siapa. Ya, tidak punya siapa-siapa. Murka Allah yang paling klimaks itu bukan menumpahkan penderitaan badani pada Yesus ya, tapi memalingkan mukanya dari Yesus. Allah itu tidak mau melihat Yesus. Dia Dia menjadi bukan siapa-siapanya Yesus pada momen itu. Sehingga Yesus tidak punya siapa-siapa. Ya. Orang yang paling dekat
seperti mengkhianati dia. Nah itu saya kira penderitaan yang dialami Yesus ya. Dan itu adalah kabar baik buat kita yang ya di dalam human condition mengalami hal-hal ini ya. Dalam keadaan kita sebagai manusia, keadaan bawaan, keadaan yang ya tak terhindarkan ya, manusia begitu ya, manusia itu ya selalu ada komplain mengenai orang lain dalam hidupnya, manusia itu ya selalu dalam ketegangan antara membutuhkan orang lain tapi nggak suka sama orang lain ya, selalu ada begitu. Nah seberapapun besarnya dan gelapnya penderitaan kita bisa rest assured bahwa Yesus mengerti itu karena Yesus mengalaminya. Dia mengalaminya dari pihak yang dia paling kasihi ya, yaitu Allah Bapanya. Karena Allahnya meninggalkan dia, abandon dia. Yesus itu kayu salib itu dibuang gitu ya, di-abandon itu sama Tuhan. Kegentaran, ketakutan dan kesedihan Yesus itu membuat kita yakin bahwa Tuhan mengerti dan address dan dengan efektif memberikan jalan keluar kepada problem-problem manusia yang paling mendasar ini. Yesus itu tidak mati dengan seperti apa ya, seperti gagah perkasa ya, dengan anggun seperti Sokrates gitu. Kamu bisa bayangkan ya, berteriak dengan suara keras, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sokrates tidak mengatakannya. Sokrates menerima kematiannya yang tidak adil itu dengan anggun. Dia nggak teriak-teriak gitu. Yesus menyatakan hal yang memalukan seperti itu. Saya kira ini tentu mengoreksi sikap kita ya, yang seolah-olah kita mau menggambarkan, pokoknya yang ada di Kristen tuh pasti lebih gagah, lebih hebat daripada yang ada pada agama lain gitu. Jadi Yesus, Sokrates ya, Sokrates pasti di bawahnya gitu. Tapi dalam hal ini jelas kesannya tidak ya. Karena Yesus mati dengan salah satu kata-kata paling terakhir adalah mempertanyakan, menggugat Tuhan dan penyertaannya. Mengapa Tuhan kau meninggalkan aku? Sesuatu yang Sokrates tidak lakukan. Sokrates malah pesan-pesan, tolong korbankan seekor ayam pada dewa apa ya, saya agak lupa dewa apa itu dia. Asklepius kalau tidak salah. Korbankan seekor ayam bagi Asklepius. Saya tidak sempat melakukannya karena saya harus minum cawan ini. Sikap Sokrates terhadap Asklepius ya masih penuh dengan ucapan syukur. Sikap Yesus menggugat Tuhan. Wah, ini kan kesannya kayak gimana ini? Makanya saya kira kita harus berhenti untuk semacam coba menunjukkan bagaimana agama Kristen dan segala elemen-elemennya itu lebih tinggi, ya, lebih mulia daripada agama lain gitu. Saya kira justru tidak tentu Injil itu dihadirkan dalam rupa itu ya, tidak tentu. Karena di kayu salib ini justru dikatakan Yesus itu mengalami kebingungan ya di Getsemani ya, mulai dari Getsemani, kebingungan, ketakutan bahkan kebimbangan, kelemahan, perasaan putus asa, ya. Jadi the darkest hour itu di kayu salib itu tidak menandai kekuatan sama sekali ya, tidak menandai kekuatan, menandai kesetiaan ya, Yesus kepada Allah, kekuatan tidak, menandai kepastian juga tidak. Kalau kita terbiasa memahami iman sebagai kepastian ya, perasaan pasti, juga tidak loh. Coba bayangkan bagaimana teriakan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, kok justru bisa menandai iman itu gimana? Kan memang tidak. Setuju nggak? Ya, jadi teriakan Yesus ini bukan menunjukkan dia itu mati dengan memelihara iman, pengharapan dan kasih gitu. Kalau kasih mungkin masih bisa ya, kayak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi iman, kita bahkan bisa meresikokan diri ditudingnya tidak ya, dengan mengatakan jangan-jangan, bukan jangan-jangan lah ya, tapi ini bisa mengesankan Tuhan Yesus itu seperti goyah imannya terhadap Tuhannya ketika dia mengalami hari-hari atau jam-jam terakhirnya yang gelap itu. Ya. Mengapa
Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan menjalani salib seperti itu? Saya kira jawabannya adalah karena salib itu bukan hanya bagi mereka yang kuat ya. Salib itu bukan bagi mereka yang beriman teguh, bagi mereka yang punya pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan, bagi mereka yang menang di dalam iman. Enggak lah, salib itu bagi mereka yang lemah. Bagi mereka yang seperti kita, seperti Anda dan saya. Ya. Jadi Yesus menandai di sini kesepiannya yang diakibatkan karena kondisi-kondisi keberdosaan yang dia tidak lakukan secara sendiri. Ya. Kengerian yang dialami manusia di hadapan kondisi manusia yang kesepiannya itu, ya, itu dialami oleh Yesus. Ya. Dan poin yang berikutnya, di kayu salib itu kita juga melihat sosok Allah Bapa yang seperti apa. Allah Bapa yang menyerahkan Yesus kepada maut. Ya, jadi Allah Bapa itu adalah Allah yang bukan digambarkan seperti melindungi anaknya, ya, caring kepada Yesus, tapi justru menyerahkan Yesus kepada maut, kepada musuh-musuhnya. Jadi ini adalah sesuatu yang ditanggung oleh Yesus. Cuman Bapa yang menyerahkan Yesus kepada kematian, kepada maut, kepada musuh-musuhnya, itu juga adalah Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian, melepaskan Yesus dari tangan maut. Ya, walaupun tidak melepaskan Yesus dari tangan musuh-musuhnya ya, tapi melepaskan Yesus dari tangan maut. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Saya kira ini menjadi satu pengharapan kita akan pengharapan kita di tengah problematik alienasi atau kesepian kita. Ya. Problema alienasi ini terjadi bukan cuman ketika kita benar-benar kayak secara fisik seorang diri gitu ya, secara fisik ada di dalam sel penjara misalnya. Bukan ya, kalau itu sih memang iya, tapi selain itu, karena Anda kan tidak di dalam sel penjara ya, dan Anda juga seringkali itu punya orang-orang lain di rumah ya, punya orang-orang lain di dalam tempat kerja dan seterusnya. Tapi problema alienasi ini dialami juga sama orang-orang yang tidak terisolir secara fisik ya. Dialami karena apa ya? Dialami karena ketidakpercayaan, dialami karena permusuhan, dialami karena rasa malu. Betul nggak? Rasa malu membuat kita itu tidak tampil apa adanya, tidak memberitahu orang apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan. Siapa diri kita sesungguhnya tidak kita keluarkan karena kita takut akan penolakan, rasa malu. Belum lagi rasa rasa bersalah ya, rasa takut tadi ya sudah ya. Hal-hal itu mengisolir kita. Dan ya, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus ini menandai pengertian Tuhan, solidaritas ilahi, tapi juga komitmen Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan, dalam hal ini fokusnya alienasi, seharusnya membuat kita bisa punya pengharapan untuk mengatasi alienasi yang kita alami ya. Dan alienasi ini kita alami ya bisa banyak variasi. Kalau dalam anggota keluarga dekat kita ada orang-orang tertentu yang melakukan apa yang Dietrich Bonhoeffer katakan memakan manusia lain ya. Jadi kayak apa itu dia bilang human absorption. Manusia itu bisa menghisap, menyerap manusia lain ya, hidupnya manusia lain. Jadi dalam artian hidup saya adalah buat saya, tapi hidup kamu adalah demi saya gitu. Lalu orang itu bisa kooperatif. Ya, orang itu bisa adaptif terhadap orang-orang semacam ini. Lalu mereka mendapatkan makna hidupnya justru menjadi keset kaki, menjadi kaki tangan, menjadi pelengkap ya, menjadi alat-alat bagi orang yang dominan itu. Nah, ini menimbulkan problem Menimbulkan problem alienasi juga ya, problem alienasi. Ya mungkin tidak kita sadari, tapi kita menyadari ini dalam tubuh kita ya, kita menyadarinya tanpa mengerti mengenai hal itu. Tapi tubuh kita memahami itu, ya, tubuh kita mengalami penderitaan karena itu. Ya.
Karena manusia tidak diciptakan untuk menjadi kaki tangan, menjadi keset kaki, menjadi hanya pelengkap dalam hidup orang lain. Tidak ya, manusia itu diciptakan untuk sendiri menjadi anggota tubuh dari tubuh Kristus. Anggota tubuh yang punya makna eksistensinya itu. Bagi masyarakat, bagi Tuhan, bagi sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Tapi kalau kita kemudian memaknai eksistensi kita sebagai sesuatu tempelan saja ya dalam cerita hidupnya orang lain, saya kira ini satu penanda bahwa kita mengalami alienasi sebetulnya. Kita mengalami problematik itu. Dan bagaimana, ini satu contoh kasus saja ya, bagaimana yang dikerjakan Yesus itu bisa menjadi pengharapan bagi orang-orang semacam ini. Ya, saya kira pertama-tama apa yang dialami Yesus menjerumuskan dirinya sendiri dalam keadaan yang teralienasi seperti itu, bisa membuat kita merasa aman untuk mengakui keberadaan kita. Ya, padahal kita mungkin malu, ya, mungkin takut juga atau merasa bersalah, ya. Sehingga kita tidak berani mengakui bahwa kita sudah sebetulnya terlalu pengecut untuk hidup, terlalu pengecut untuk menyatakan diri kita misalnya. Ya, sehingga kita ya supaya aman saja, supaya tidak ada tidak ada konflik yang terlalu berarti terjadi, kemudian kita ya membiarkan orang-orang tertentu di dalam entah keluarga kita, di dalam gereja kita, mungkin di dalam tempat kerja kita menyerap hidup kita, ya, absorb kita punya kemanusiaan. Sehingga kita menjelma menjadi objek, ya, menjadi antek-antek saja, menjadi kaki tangan saja dan berhenti menjadi manusia yang utuh. Nah, apa yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus, saya kira sangat relevan untuk membuat kita berani mengakui ini. Ya, berani mengakui ini. Walaupun atau betapapun itu memalukan, betapapun itu membuat kita merasa bersalah, betapapun itu menakutkan, kita berani mengakui itu. Ya, simply karena Tuhan sudah pernah mengalaminya. Tuhan sudah pernah mengalaminya. Dan Allah Bapa menyediakan atau membuktikan kesetiaannya untuk membela orang benarnya, ya, membela orang-orang yang setia kepada perjanjiannya. Yang dialami sama Yesus, ya, karena dia dibangkitkan dari antara orang mati. Juga ketika dia mengalami kematian yang sedemikian teralienasi, ya, kematian yang sedemikian sepi. So, ini saya sudah berikan satu contoh konkret, ya. Mudah-mudahan bisa mendaratkan hal ini. Jadi kalau saya mau ringkas apa yang sudah saya bahas, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk persekutuan. Nah, tapi kita mengalami kemungkinan besar, ya, di dalam dosa, kita mengalami persekutuan kita itu justru membebani kita. Karena persekutuan kita itu justru menyatakan di hadapan diri kita, penderitaan kita salah satu yang paling mendalam, yaitu alienasi kita. Ya, kita teralienasi dari orang lain, dari lingkungan, dari Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk ini di dalam Yesus, ya. Khususnya di dalam karya Yesus di kayu salib. Karena di dalam kayu salib itu Tuhan mengalami Tuhan mengalami alienasi itu. Ya, Tuhan mengalami alienasi yang paling radikal, yaitu teralienasi dari Tuhan sendiri. Ya, jadi Kristus teralienasi dari Allah Bapa. Dia mengalami dibuang sama Allah Bapa. Apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu, ya, bahkan dibuang oleh ibu sendiri pun tidak semenyakitkan dibuang oleh Tuhan. Tapi Kristus mengalami itu, ya, yang paling parah lah gitu, ya. Sehingga kita bisa rest assured bahwa Kristus itu solider kepada penderitaan kita. Dan karena Kristus juga mengalami pertolongan dari Allah Bapa, kita juga bisa rest assured bahwa Allah Bapa akan extend itu kepada kita, ya, dalam keadaan kita yang tidak separah yang dialami Kristus, ya. Dan khususnya karena kita sudah disatukan dengan Yesus, maka apa yang Yesus alami akan kita alami juga, ya. Kita akan menderita bersama Kristus, mati bersama Kristus, tapi juga akan mengalami kemenangan, kebangkitan bersama dengan Kristus.
sebagai satu demonstrasi, satu permulaan dari satu bagian daripada cerita datangnya kerajaan Allah, ya. Cerita dari Thy kingdom come on earth as it is in heaven gitu. Dan itu terjadi dalam hidup kita, ya, ketika kita mengalami pembebasan itu dari alienasi, baik alienasi dari Tuhan, dari orang lain, maupun dari the rest of creation gitu. Dengan Yesus memperdamaikan kita dengan satu sama lain, ya, kalau pakai bahasanya Efesus, dengan Yesus memberikan keberanian untuk kita mengakui dan berdamai dengan keadaan diri kita, seberapapun menakutkan atau memalukan atau menerbitkan rasa bersalah, ya. So, okay, that's it. Itu yang saya bisa bahas sebagai bahannya secara garis besar. Apakah penghujat Roh Kudus itu sama dengan mengeraskan hati? Yang kedua adalah, apakah orang yang sudah ditegur yang untuk bertobat tapi dia masih tidak mau bertobat gitu, mesti ditegur kayak misalkan untuk jadi orang yang lebih baik gitu, tapi malah dia masih kayak orangnya sampai sekarang dia masih belum bisa bertobat gitu, bahkan sampai dia kena stroke 3 kali gitu, sampai depresi. Apakah itu orang itu sudah memenuhi kriteria itu dalam kitab Roma 1 ayat 28, Yeremia 11 ayat 14 dan Yeremia 7 ayat 16. Yang kedua. Yang ketiga yang saya masih agak mengganggu adalah di sini Matius 10 ayat 3 mengatakan kalau Yesus bilang kalau kita menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal kita. Dan itu juga dikonfirm sama Paulus di 2 Timotius 12 ayat 2 kalau nggak salah. Yang kalau kita menyangkal Kristus, dia akan menyangkal kita. Itu artinya apakah ini ditujukan juga kepada orang yang masih som-som kuku atau masih orang yang masih melakukan imannya, atau completely itu kepada unbeliever, ya, atau kalau misalkan kepada believer itu apakah kita terancam gitu, keselamatan kita terancam gitu hanya karena kita menyangkal Yesus gitu. Jadi gini, menghujat Roh Kudus dan mengeraskan hati itu sama apa enggak, ya? Menghujat Roh Kudus itu tentu dilakukan dengan mengeraskan hati, tapi mengeraskan hati tidak selalu dalam rangka menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu istilah yang muncul ketika orang-orang ahli Taurat, orang Farisi pokoknya yang melawan Yesus itu, ya. Mereka menuduh Yesus sudah mengusir setan karena bersekongkol dengan Beelzebul. Jadi dengan kekuatan Beelzebul, Yesus sudah mengusir setan. Itu tuduhan dari musuh-musuh Yesus. Lalu kemudian di bagian yang mengakhiri perjumpaan itu, Yesus mengatakan kepada mereka semua, kalau orang menghujat yang lain, itu dia masih bisa diampuni, melakukan dosa yang lain. Tapi kalau dia menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan buat dia. Nah, itu konteksnya adalah orang-orang itu menuduh Yesus sudah memakai Beelzebul untuk mengusir setan. Padahal Yesus mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Jadi dengan kata lain, yang mereka hujat itu kuasa Tuhan itu. Dengan kata lain, mereka itu menghujat Roh Kudus, kuasa Tuhan yang ada dalam diri Yesus yang membuat dia bisa mengusir setan. Kok dituduh sebagai Beelzebul? Itu maksudnya Yesus dengan perkataan menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni, ya. Nah, lalu kita masuk lebih dalam. Kenapa menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni? Karena kalau mereka mengatakan Yesus mengusir setan pakai kekuatan Beelzebul, kan berarti mereka menolak pekerjaan Yesus sebagai Mesias. Kan berarti mereka menolak Injil Kerajaan Allah. Betul kan? Nah, kalau kita percaya Injil Kerajaan Allah adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, oke? Kita tolak ini berarti kita ada jalan menuju keselamatan nggak? Nggak ada. Kan gitu. Jadi itu sebabnya menghujat Roh Kudus dalam pengertian itu, menolak Yesus, akan tidak bisa diampuni. Sebab jalan untuk diampuni adalah melalui menerima Injil keselamatan di dalam Yesus. Kan gitu aja. Ya, jadi ada nggak hubungannya dengan orang itu sudah 3 kali menolak Tuhan atau apa segala macam, sudah mengalami penderitaan, ya, karena stroke atau apapun.
nggak terlalu relevan sih dengan soal menghujat Roh Kudus ya di dalam hal ini. Cuman soalnya apa? Soalnya nggak terlalu relevan ya. Soalnya begini, tidak ada satu ketentuan berapa kali orang itu mengatakan tidak kepada tawaran Injil. Sampai Tuhan kemudian bilang, ya udah, gue udah tawarin lu 3 kali, nggak ada kali keempat ya, nggak ada angkanya dalam Alkitab. Selama orangnya belum mati, lalu kemudian Roh Tuhan bekerja dalam hatinya, membuat dia bisa menerima Injil, ya dia akan diselamatkan, gitu aja. Jadi nggak ada tuh angkanya kayak 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, nggak ada. Kayak gitu. Tapi selama dia menolak, ya dia tidak diselamatkan loh. Dia diselamatkannya kan melalui Yesus. Melalui menerima Yesus sebagai yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Make sense? Menjawab kira-kira? Jadi dalam hal itu. Saya kira ini mungkin menjawab nomor 1 dan nomor 2 ya sekalian ya kayaknya itu. Ya. Oke. Terus yang ini apa yang if we deny Jesus, he will deny us itu. Oh iya. Jadi itu adalah soal ini ya. Kalau kamu malu mengenai aku juga akan tidak mengakui kamu, semacam gitu ya. Ya jadi lebih ke apa? Menyangkal, kalau lu menyangkal Yesus, gua akan sangkal lu gitu loh di hadapan Bapa. Ya. Jadi kamu menyangkal aku di hadapan orang, di hadapan manusia, gitu kan? Lalu aku juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku, semacam gitu ya. Ya. Jadi itu kaitannya sama ini. Kalau kamu memang adalah orang yang menerima Injil Kerajaan, maka kamu akan mengakui depan publik begitu. Karena apa? Karena iman itu nggak bisa cuman iman yang dipahami sebagai penerimaan intelektual, ya, atau iman yang dipahami sebagai penerimaan emosional, nggak bisa. Cuman 2 itu. Yang pertama itu notitia, yang kedua itu asensus, ya, nggak bisa cuman 2 itu. Tapi harus sampai kepada kepercayaan. Fidusia, sampai kepada komitmen. Itu mirip sama gini deh, saya bisa kasih analogi ya. Kalau kita jadian nih sama cowok sama cewek gitu ya, jadian ya. Gak bisa kan, gue terima deh, lu jadi pacar gue, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau di hadapan semua orang nanti, kita kayak gak kenal aja gitu. Tapi di antara kita berdua nih, asal tahu aja ya, gue sih udah anggap lu pacar gue gitu. Tapi kalau di depan umum kayak gak kenal gitu. Itu ada yang aneh gak sih? Ada yang miss gak di situ? Ada yang aneh kan? Demikian dengan itu ya. Sama Tuhan, oke Yesus, gue sama lu kita jadian. Tapi kalau di hadapan orang, enggak ya. Gue mau netral aja gitu. Kayaknya aneh banget kan? Itu berarti kayak cuman penerimaan secara intelektual, penerimaan secara afeksional. Tapi secara komitmen gak ada. Nah itu sama aja gak terima sih sebetulnya. Sama aja gak beriman gitu. Namanya iman itu sampai kepada tindakan. Sampai kepada seluruh hidup. Itu namanya iman. Sama kayak gini. Kamu percaya gak bahwa misalnya apa ya. Obat ini bisa sembuhin penyakitmu. Oh iya saya percaya. Dan hati saya berkobar-kobar tergerak juga. Kalau gitu diminum dong. Enggak lah kalau minum sih enggak. Saya gak mau minum. Berarti kamu percaya gak sih sebenarnya? Percaya banget. Ya itu berarti percaya secara intelektual, percaya secara afeksional. Tapi kalau gak sampai kepada tindakan itu namanya bukan percaya. Kayak gitu aja. Betul gak sih? Nangkep ya? Kayak kalau misalnya saya bilang kepada kamu percaya gak saya setirin mobilmu nih? Percaya. Oh ya kalau sini kuncinya sini. Saya yang setir. Oh janganlah. Nanti nabrak lagi. Lu katanya tadi percaya. Kayak gitu. Bisa menjawab? Kenapa di publik? Apa? Kenapa mesti harus sampai publik tahu? Sampai apa? Publik tahu. Oh ya, karena iman kita tuh iman yang harusnya di hadapan seluruh dunia dong. Iman yang publik dong. Ya kayak tadi pacaran gitu ya. Kita jadian. Tapi cuman lu sama gue yang tahu gitu. Itu kan lucu sekali. Itu namanya bukan jadian lah. Makanya pernikahan kan juga harus publik kan. Peristiwa publik gitu. Diumumkan di seluruh gereja gitu kan. Gak bisa cuman janjian lu sama gue gitu. Gak ada urusan sama orang lain. Yang ya itu aneh lah.
Itu bukan perjanjian namanya, kira-kira gitu. Saya kira semua covenant itu begitu, di hadapan semua orang. Kamu covenant jual beli kan juga gitu kan, ada pihak ketiga menjadi saksi, benar nggak? Saya kontrak rumahmu, saya beli rumahmu, apalah you name it gitu, saya beli sahammu. Itu selalu nggak bisa cuma dua pihak aja gitu, ada pihak ketiga menjadi saksi, negara kayak, notaris kayak, siapapun kayak, harus di hadapan publik gitu. Ya nggak sih? Kalau nggak di hadapan publik, ya namanya bukan perjanjian gitu. Dikibulin namanya. Jangan bilang siapa-siapa, itu dikibulin. Ya. Saya pernah sih ngalamin kayak gitu-gitu ya. Bukan urusan romantik ya, tapi urusan yang lain gitu ya. Kayak ada temen yang kayak bener-bener temen, yang kayak setia kawan banget, kayak gimana banget. Tapi kalau di hadapan publik kayak nggak kenal gitu. Saya mulai merasa aneh sampai satu temen yang lebih lihai dari saya bilang, itu namanya lu tuh nggak dianggap teman sama dia kok sebenarnya. Oh gitu ya, gila, mata gue tercerlikan gitu. Oke, kalau ada orang yang lebih powerful kayak gue tuh nggak ada gitu. Oke, gue ngerti deh artinya itu apa gitu. Saya tuh emang terlalu polos dalam dunia ini kadang-kadang. Nah itu jadi di hadapan publik itu penting gitu ya, pengakuan di hadapan publik. Lagi bingung soal Ibrani nih, yang Ibrani 6 ayat 4 sampai kepada ayat 6. Ibrani pasal ke-6 ayat 4 sampai ke-6. Iya. Oke. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertaubat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di mukamu. Apakah ini termasuk menghujat Roh Kudus gitu? Ataukah keselamatan seseorang bisa hilang, ataukah ini merupakan keselamatan yang palsu gitu? Ini konteksnya gimana ya? Ya. Jadi pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, dan pernah memperoleh karunia-karunia dunia yang akan datang, ya, karunia-karunia dari kerajaan Allah, ya. Saya kira itu bicara mengenai orang yang ada di dalam persekutuan. Jadi orang yang pernah ada bersama dengan gereja. Dan orang yang pernah ada bersama dengan gereja, mereka itu menikmati semua ini. Ya, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh memiliki pertobatan ya. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh memiliki relasi dengan Tuhan gitu. Ya, dan itu yang saya kira diperingatkan lah sama penulis surat Ibrani ini kepada pendengarnya gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin ini kan udah generasi kesekian ya menerima surat ini. Ada orang-orang yang tumbuh besar di gereja, jadi dia itu ya menikmati persekutuan yang ada di dalam gereja, dia menikmati segala sesuatu lah yang dikerjakan Roh di dalam gereja. Tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan gitu. Ya, jadi itulah. Jadi kalau mau dikaitkan dengan menghujat Roh Kudus ya mungkin tidak secara literal mengatakan ini pekerjaan setan gitu ya. Seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu. Tapi dari perilakunya, dari komitmennya, mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya, mungkin itu. Lebih ke arah sana. Jadi menghujat Roh Kudusnya bukan pakai kata-kata gitu ya, tapi pakai tindakan, pakai komitmen. Atau lebih tepatnya ketiadaan komitmen. Nah, begini itu. Lebih ke sana. Nah ini, Roh Kudus itu bukan hak milik ya. Jadi itu bukan kayak sesuatu yang kita miliki dalam pengertian dia seperti substansi ada dalam kita, kayak kita punya tenaga dalam gitu terus hilang lagi. Bukan kayak gitu ya. Bahkan kita bisa katakan Tuhan itu memiliki kita instead of kita memiliki Tuhan kan gitu ya. Jadi kita jangan pikir kayak kita memiliki Roh Kudus tuh kayak, weh sekarang udah gue kantongin Roh Kudus itu. Bukan kayak gitu ya. Tapi lebih kayak kita itu mengalami, digerakkan, mengalami karya internal dari Tuhan. Nah, lebih ke arah sana. Ya Tuhan tuh bekerja dalam diri kita. Itu namanya kita
memiliki Roh Kudus gitu, in a way, atau mengalami karunia Roh dalam artian itu. Ya, karena Roh itu ngapain sih sebenarnya? Roh itu kan menghidupkan, Roh itu kan menggerakkan, ya. Roh itu bagian dari energeia Tuhan, energeia. Kata dasar dari energi ya, bukan kata dasar lah. Awal kata dari energi kan itu. Energi itu apa sih? Something that makes it possible, ya, make it happen gitu ya. Itu energi gitu. Untuk saya bisa mengangkat gelas ini, saya butuh energi tertentu ya, memindahkannya dari ketinggian ini kepada ketinggian ini. Saya perlu energi sekian joule gitu kan. Nah itu energeia itu. Nah kalau energi yang dari Tuhan, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan bekerja lalu itu terjadi. Nah itu. Nah berarti dipenuhi Roh Kudus itu ya kurang lebih itu, dipenuhi oleh pekerjaan Tuhan yang berasal dari karya pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Nah itu. Nah orang bisa nggak menikmati itu? Oh bisa ya. Orang-orang beragama lain, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, ya tentu menikmati segala berkat-berkat dalam kebersamaannya dengan umat Allah, gitu. Tapi dia sendiri di dalam dirinya mengalami nggak pekerjaan Tuhan? Mungkin enggak, bisa aja enggak sih. Dan kalau orang seperti ini ya mungkin aja untuk kemudian mereka seperti murtad. Ya, bisa jadi. Itu kira-kira penjelasannya. Tapi ini pertanyaannya nggak menyangkut bahan PA kita ya. Oke. Ya, Pak Yadi, kalau sejauh penangkapan saya, tadi kan dibahasnya problema kesepian, lalu Yesus itu solider dengan kita di dalam kesepian itu waktu di kayu salib. Dan karena Yesus telah mengalami itu, kita gak perlu lagi mengalami kesepian yang seperti itu. Tapi sejauh ini kan itu pembahasannya masih spiritual gitu ya. Kita dengan Tuhan. Kalau secara horizontal gimana Pak? Secara gerejawi gitu, memaknai apa yang Yesus telah lakukan. Ya. Saya ada hinting ke sana ya. Harusnya itu memberanikan kita untuk membuka diri pada yang lain, membuka diri dengan risiko, karena membuka diri selalu beresiko, dan risikonya itu adalah kita harus menghadapi ketakutan kita, trauma-trauma kita, kita harus menghadapi rasa malu kita harus menghadapi rasa bersalah kita. Dan itu semua menghalangi kita untuk bersekutu. Menghalangi kita untuk ada bagi yang lain. Apa adanya. Biasanya kita ada bagi yang lain, ada apanya. Bukan apa adanya. Tapi kita bisa untuk hadir bagi yang lain dan membiarkan yang lain hadir dalam hidup kita. Apa adanya. Bukan ada apanya. Nah, ini dimungkinkan karena apa yang dikerjakan Tuhan dalam Yesus gitu. Yang dialami Yesus maupun apa yang dikerjakan Allah Bapa dalam hidup Yesus. Nah itu. So, secara konkret dalam persekutuan kita ya dengan mengingat dan dengan bersatu dengan Yesus yang sudah mengalami kesepian yang paling radikal tapi juga pemulihan, kebangkitan dari kesepian itu yang paling radikal. Kita, karena dia sudah pernah dibuang oleh Allah Bapa ya di kayu salib, tapi kemudian dia mengalami dibangkitkan juga oleh Allah Bapa yang sama itu ya. Maka kita itu juga bisa punya dasar untuk bersekutu secara seradikal itu gitu. Semacam gitu. Jadi kayak misalnya apa ya. Karena Yesus sudah pernah mengalami itu, saya tuh takut apa? Saya tuh malu apa? Saya tuh merasa bersalah kenapa? Kira-kira begitu. Itu semua kita bisa hadapi karena ada dasarnya. Ada modalnya gitu. Modalnya adalah yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus. Secara historis 2000 tahun yang lalu itu. Nah itu. Yang Roh Kudus bekerja dalam hati kita meyakinkan kita sama hal itu. Memang itu benar gitu ya. Memang Kristus itu bagi kita. Nah itu perannya Roh Kudus. Tapi yang dikerjakan oleh Tuhan itu ya sudah 2000 tahun yang lalu itu. Nah itu. Kira-kira gitu how it works gitu.
Mudah-mudahan lebih konkret sekarang. Nggak tahu. Udah lebih konkret gak? Kayak obrolannya bisa lebih substansial misalnya gitu ya. Kita kan selama ini obrolan itu nggak substansial gitu. Kenapa nggak substansial? Karena itu tadi, kita terkendala sama rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Karena kita ingin mempertahankan whatever sedikit yang kita punya, yang semacam apa ya, mengobati kesepian kita gitu. Kita obati kesepian kita dengan teman-teman palsu, dengan identitas palsu, penerimaan palsu, kebanggaan palsu, gitu. Ya, sense of control yang palsu, kita obati sedikit. Dan kita menyia-nyiakan, membiarkan lewat gitu saja banyak kesempatan. Padahal Yesus sudah terbuang untuk kita dan dibangkitkan untuk kita. Tapi kita membiarkan itu semua lewat gitu, segala kesempatan itu untuk bersekutu. Karena kita masih memegangi cara-cara lama kita yang kita andalkan selama ini. Cara-cara lama kita itu adalah ya menjaga wibawa kita, gengsi kita, menjaga apalah segala macam ya. Yang membuat kita gagal bersekutu sebetulnya. Makanya relasi kita di gereja kayak 30 tahun, 40 tahun, ya basically gitu-gitu aja kayak sopan santun di dalam RT RW aja lah gitu ya. Apa bedanya gitu sama arisan RT RW itu? Gak ada beda, cuma bedanya satu agama aja gitu. Tapi kita gak exploit, gak explore sesuatu yang kita alami dalam Yesus gitu. Yang sebetulnya cuman ada di gereja, kira-kira gitu. Nah itu kita nggak exploit itu gitu. Kita malah melakukan apa yang orang lain dalam dunia ini juga bisa lakukan dan memang mereka praktikannya itu dan itu nggak kemana-mana gitu. Cuman membuat rasa sakitnya sedikit berkurang itu aja. Tapi nggak kemana-mana sebenarnya. Ya, kayak tadi ya mengobati rasa malu dengan gengsi gitu ya. Ya memang sih alleviate sedikit sih, tapi nggak jadi solusi yang tuntas gitu sebetulnya. Mengobati rasa bersalah dengan pembenaran diri itu kan juga kayak ya pembenaran diri sebanyak apapun kita tetap merasa bersalah gitu. Ya, dan rasa takut kita obati dengan intimidasi gitu ya, dengan memperkeras diri, dengan kayak menumpuk segala security dan power gitu. Kayak nggak bikin kita merasa aman juga sih sebetulnya. Jin Sewang aja nggak merasa aman gitu kan. Well, begitu. Orang yang paling menakutkan di seluruh jagat raya, Jin Sewang pada satu ketika ya. Dia pun takut. Martin Niemöller bilang kepada istrinya, Adolf Hitler itu, saya tadi siang ketemu dia, saya baru sadar, dia tuh orang yang penuh ketakutan gitu ya. Padahal Hitler tuh orang paling menakutkan di seluruh Eropa pada satu ketika. Ternyata dia pun orang paling ketakutan juga gitu. Saya kira apa ya, banyak orang-orang yang menakutkan itu juga sebenarnya sendiri dipenuhi ketakutan gitu kan. Dan orang yang paling kayak bergengsi, prestisius sendiri sebetulnya orang yang paling malu ya. Semacam itulah. Orang yang paling benar diri juga orang yang didera perasaan bersalah. Dan itu sebabnya persekutuan kita shallow aja gitu biar aman. Karena kalau nyelam lebih dalam nanti complicated gitu ya. Tapi justru kita perlu exploit apa yang dibuka sama Yesus itu, pintu yang dibuka sama Yesus itu. Supaya hidup kita ini ada maknanya lah sedikit. Let's say kita udah kayak kembali lagi nyambung lagi tentang yang if we deny Jesus, Jesus will deny us. Itu kalau misalkan let's say itu ke orang percaya dan misalkan ya udah ini lah komit gitu kan, oke, gue percaya gitu kan, di hadapan publik juga gitu. Tapi nyatanya pas dalam perjalanan kehidupannya dia jadi ini kayak disebut tadi sama siapa yang itu di Hebrew 6:6 itu loh. Dia akan sudah mengecap semuanya itu, tapi dia malah meninggalkan Tuhan gitu loh. Padahal dia sendiri mengaku dia memang percaya Tuhan. Dia memang percaya, tapi pada akhirnya karena ada hal tertentu gitu, dan karena dosanya dia itu akhirnya dia memilih untuk dia lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan seumur hidupnya sampai kayak kisahnya David Flood, Svea Flood gitu loh. Meskipun David Flood sendiri masa tuanya bertobat.
Kan ada kasus seperti itu juga. Saya nggak familiar sama David Flood, tapi yang saya tahu adalah Tuhan itu memburu kita dengan gigih, bahkan ketika kita tidak lagi nyari Tuhan. Kita itu nggak menyadari bahwa problem kita itu terletak pada kita itu lari dari Tuhan. Kita nggak sadar itu ketika Tuhan itu mencari kita dan Tuhan itu memburu kita. Ya, kita itu being hunted down gitu sama anjing pemburu yang namanya Tuhan gitu. Ya, kamu tahu lah ya puisi itu. Kalau nggak tahu ya tinggal di googling aja ya. The Hound of Heaven itu. Nah, kita itu diburu sama Tuhan untuk dibawa pulang gitu. Dan itu terjadi ketika kita masih berdosa, kita nggak mencintai Tuhan, boro-boro kita membenci Tuhan, kita lari dari Tuhan. Tuhan tuh memburu kita gitu. Nah, alasannya apa? Bahwa Dia akan melepaskan kita. Alasannya apa? Kita merasa tidak aman bahwa kita akan bisa meninggalkan Tuhan lalu ya bye-bye gitu aja. Tuhan itu tidak meninggalkan miliknya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus. Kalau Tuhan yang memulai keselamatan kita, tidak ada alasan kita bisa membuang Tuhan, so to say, sehingga kita bisa kayak check out dari kerajaan Allah. Gak ada alasan itu. Ya. Tapi kan seperti singgung yang Hebrew chapter 6:4-6 itu. Dia tidak pernah sungguh-sungguh merupakan milik Tuhan. Dia nggak pernah sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Itu. Tapi dia ada di dalam lingkungan orang percaya. Tapi dia nggak pernah sungguh-sungguh percaya. Itu mungkin kira-kira penjelasannya. Yang Ibrani 6 itu. Kan tadi ada implikasi kalau ini sesuatu hal yang bukan cuma encourage tapi menjadi natur manusia untuk menjadi makhluk sosial gitu ya. Nah, dalam bentuk tubuh Kristus dalam bentuk gereja, for the lack of a better word, apa manfaatnya Pak? Maksudnya apa implikasinya ketika kita membuka diri dalam menghadapi rasa malu itu dalam keberjemaatan kita di gereja gitu. Apakah mungkin kita bisa, ya itu tadi for the lack of a better word gitu, mendapatkan atau menikmati persekutuan yang seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan? Ya, manfaatnya adalah kita akan bisa melihat setinggi apa, sedalam apa, selebar apa, seluas apa kasih Tuhan dalam Yesus dengan lebih lagi. Oh ternyata bisa gini juga loh, ternyata ada implikasi ini loh. Ternyata kok Tuhan bisa berkarya ke sini ya. Bisa menghadirkan ini melalui kesepian yang dialami Yesus. Nah itu. Melalui karya personal para jemaat, karya individu. Melalui partisipasi kita di dalam datangnya kerajaan Allah, datangnya pemerintahan Allah. Dalam that particular area gitu, yaitu alienasi. Cahaya itu mau menerobos ke sana, tapi dia mau melakukannya lewat kita. Tanpa kita Allah tidak berkehendak, walaupun tanpa Allah kita tak akan mampu. Kira-kira begitu. Allah menghendaki melakukannya dengan kita. Agustinus ada ngomong soal Tuhan itu menciptakan dunia tanpa kita, tapi tidak menebus kita tanpa kita. Dia menciptakan dunia tanpa kita, tapi tidak menebus kita tanpa kita. Waktu kita ditebus bersama dengan diri kita. Jadi karya penebusan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus sampai selesai, tapi satu paket dengan aplikasinya dalam keseluruhan hidup kita. Dalam sanctification. Dan diri kita itu kan tidak individual diri kita aja, tapi keseluruhan komunitas. Kira-kira itu. Jadi kira-kira kamu akan lebih bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kira-kira gitulah ya. Dan lebih kelihatan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam segenap ciptaan. Melalui tindakan iman itu. Tindakan iman untuk membuka diri, saling membuka diri, dan seterusnya itu.
Dengan kata lain, dunia ini butuh ini loh dari gereja, untuk gereja itu jadi gereja. Dunia tuh butuh itu. Gereja itu jadi gereja. Karena nggak ada yang lain, institusi apapun yang bisa menggantikannya. Nggak ada yang bisa jadi gereja selain gereja. Kira-kira gitu. Ya sebenarnya Tuhan juga bisa juga sih. Tapi Tuhan nggak mau gitu. Tuhan mau gereja yang jadi gereja. Dan bukan Tuhan yang jadi gereja. Ya, oke. Dan salah satu being a church itu ya ini. Dengan mengatasi rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus. Kira-kira gitu. Yes. Ini agak beda dari yang tadi. Apakah mungkin benar jika dibilang kalau kita juga terpanggil untuk menjadi teralienkan di dunia gitu Pak? Oh iya. Jadi, apakah itu memang suatu hal yang memang panggilannya gereja gitu untuk menjadi alien gitu? Iya. Ini mungkin terminologi alien ini memang bisa dipakai, tapi dalam konteks lain ya. Dipakai sama Stanley Hauerwas dalam bukunya dia itu yang dia tulis bareng William Williman, Resident Alien. Saya pernah bahas itu juga dalam satu serial di PA kita kira-kira 6 tahun lalu, 7 tahun lalu di sini ya. Waktu kita masih rukonya masih cuma 2 ya. di situ ruangannya. Resident Alien. Tapi alien terhadap dunia itu kita tidak lakukan kepada diri sendiri sih. Jadi kita tidak mengasingkan diri sendiri kepada dunia gitu. Tapi dunia yang mengasingkan kita. Lebih ke arah itu sih. Jadi bukan kita bikin diri kita jadi orang-orang eksentrik, orang-orang aneh, orang-orang yang gak punya temen, gara-gara kita gitu ya. Bukan sih. Tapi kalau kita menjadi diri kita, resikonya adalah dunia itu memusuhi kita, menolak kita. Dunia ini menjadi tempat yang tidak aman. Kita tidak kerasan di sini. Tapi dunia dalam arti bukan dunia ciptaan ya, tapi dunia dalam arti tatanan kekuasaan yang menentang Tuhan. Gitu. Mereka akan menolak kita. Mereka akan tidak ada tempat buat kita di situ, nggak ada kursi buat kita di situ. Ya. Tapi bukan berarti kita sengaja bikin diri kita tertolak sama dunia. Enggak, itu bukan panggilan kita. Panggilan kita menghidupi, memberitakan kerajaan Allah. Gitu. Bukan membuat diri kita sendiri ditolak, diogahin sama orang, itu bukan. Bukan itu. Dan alienasi itu sudah kondisi bawaan di dalam dunia. Jadi bukan kita cari-cari, kita hadirkan dalam dunia yuk keadaan alienasi biar Yesus bisa laku itu. Bukan. Tapi memang itu mereka punya keadaan itu. Kita punya keadaan itu. Kita ini teralienasi satu sama lain. Paulus pakai istilahnya itu adalah kita ini dalam kondisi permusuhan itu. Ada enmity satu sama lain. Permusuhan antara orang barbar dan Skit, Yunani dan Yahudi, laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka. Itu. Ya, permusuhan. Antar generasi kita bisa tambahin ya. Generasi baby boomer sama milenial mungkin ya, whatever. Pemberi kerja sama penerima kerja. Ya, gitu-gitu kan. Saya izin bertanya. Kesepian itu selalu dijadikan sebagai alasan utama kenapa orang itu cenderung punya pemikiran untuk melakukan self-harm atau suicidal thoughts. Apakah salib itu bisa dijadikan sebagai jawaban atas pemikiran tersebut bagi orang percaya? Ya. Dan apakah salib juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk orang tidak percaya untuk bisa keluar dari pemikiran-pemikiran seperti itu? Terima kasih. Ya. Jadi salib saya kira itu secara mendasar saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Salib itu secara mendasar kata Paulus adalah berbau kematian bagi orang yang tidak percaya. Jadi justru bisa harmful bagi orang yang tidak percaya. Tapi menjadi bau kehidupan bagi orang percaya. Jadi saya kira memang pada dasarnya kita mesti menetapkan dulu nih keadaannya nih, percaya apa tidak gitu ya. Tapi terus bagaimana orang percaya bisa semacam mendapatkan benefit gitu dari apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus di kayu salib, supaya dalam
dalam konteks pikiran-pikiran suicidal thoughts gitu ya, pengen bunuh diri gitu kan, self harm dan segala macam. Ya saya kira dengan cara ini ya, dengan cara kita, tentu ini kompleks, saya nggak berpretensi untuk punya jawaban, karena ini masalahnya kan bisa spesifiknya beda-beda banget gitu ya. Orang itu self harm itu banyak urusan gitu kan, suicidal thoughts itu banyak urusan gitu kan, dan itu bisa beda-beda, nggak satu resep bisa untuk semuanya gitu kan, nggak gitu ya. Tapi misalnya saya ambil satu contoh aja ya. Misalnya suicidal thought-nya itu adalah karena merasa hidup ini tidak ada artinya. Ngapain gue lanjutin hidup ini? Misalnya gitu ya. Gue ini untuk apa sih ada dalam dunia? Gak ada yang mau terima gue juga. Kayak gitu-gitu misalnya ya. Nah tentu ini kita bisa pertama rest assured. Tuhan itu mengalaminya lebih buruk dari kita. Yesus mengalaminya lebih buruk dari kita. Jadi kita tuh ada temannya, kira-kira gitu ya. Ada teman yang bisa ngerti kita, itu pertama. Kedua, kita bisa melihat bahwa kalau Kristus melakukan itu buat saya, maka masa saya buang hidup saya itu ke tempat sampah gitu. Kalau Kristus melakukan ini, dan Allah Bapa merasa yang seberharga Kristus itu cukup berharga, diri kita tuh cukup berharga untuk ditukar sama Yesus, masakah saya memandang diri saya sebegitu sampahnya, padahal Allah Bapa memandang kehidupan saya itu sebegitu berharga gitu. Orang-orang yang kayak ada pikiran-pikiran mau bunuh diri ya dan segala macam itu, mungkin ya, nggak semua tapi mungkin, dia merasa hidupnya nggak ada harganya, dirinya tuh nggak ada harganya. Tapi kalau kita lihat apa relevansinya dengan apa yang diperbuat Tuhan di dalam Yesus, ya exactly itu. Kalau hidup lu nggak ada harganya, ngapain Tuhan kasih Yesus buat dunia ini? Termasuk diri lu di situ. Kalau lu rasa hidup lu sampah sehingga bisa dibuang ke tempat sampah, di tempat sampah itu lu akan ketemu Yesus juga gitu. Kira-kira itu. Jadi afirmasi bahwa hidup lu berharga. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Kalau itu nggak bisa membantu, saya nggak tahu lagi apa yang bisa membantu. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga untuk segala firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menghiburkan kami, yang memberikan pengharapan kepada kami. Kami menyerahkan firman yang sudah kami dengarkan, kiranya berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi korban persembahan yang semakin harum di hadapan Tuhan, semakin menjadi alasan orang-orang mengucap syukur kepadamu, menjadi cara Tuhan memperkenalkan dirimu kepada orang-orang lain, menjadi caramu untuk menghadirkan kerajaan Shalom-Mu dalam dunia ini, di bumi ini, di dalam masa pemerintahan Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin.